Kembali lagi di channel aku Karis Baper. Jumpa lagi ya. Hari ini pembahasan mengenai general reading. General banyak orang bisa vice versa, bisa terbolak-balik dan juga bisa energi yang kalian fokuskan ya. Dan jika memang resonate, ambil yang bermanfaatnya aja, dan jika memang tidak resonate, jangan dipaksa untuk general ini, karena energinya ini aku tarik banyak orang ya. Dan jika kalian ingin berkonsultasi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi ya. Dan gimana kabar kalian? Aku harap kabar kalian selalu baik-baik aja ya. Hari ini untuk al zodiak ya, bisa universal juga, jadi jangan tergantung dengan zodiak ya. Judulnya hari ini, yang dia pikirkan setelah menyakitimu saat ini. Jadi seseorang ini, apa ya sih yang dia pikirkan setelah menyakitimu, apa sih yang dia harapkan setelah menyakiti kamu gitu. Isi hatinya seseorang ini gimana yang dipikirkan saat ini. Oke. Untuk al zodiak, sorry, licin banget kartunya ini. Fell into my arms holding it, optimist and stream. Wow, amazing. Nah, ternyata lebih 5 ya, udah deh. Di bottom of the decknya ada star creeping set ini staying wounded. Wow, aku lihat ini ya, seseorang yang setelah menyakiti kamu, sebenarnya ini dia udah merenung banget, kesalahan gue itu ada di mana, terus kesalahan gue apa yang pernah gue perbuat ke lu. Ini ya sebagian sih, sebagian juga ada yang baru menyadari, ada juga yang belum menyadari. Kalau aku lihat ini ya, setelah menyakiti kamu itu pemikirannya ya sudahlah, orang udah selesai ya, gimana lagi kalau misalkan gue datang ke lu juga, gengsi dong gitu. Tapi di dalam batinnya, di dalam pemikirannya sendiri ini kadang gue juga merasa bersalah. Kadang gue itu mau kembali ke lu, gue juga takut ataupun apa ya, kayak malu dengan pemikirannya sendiri gitu. Karena aku lihat ini kalian sangat berdealing sama orang tuh ego banget, egoisnya itu loh, melebihi kapasitas di pemikiran memori kamu gitu. jadi kalian juga nggak heran sih dengan dengan seseorang yang dealing dengan kalian ini, karena pemikirannya ini ya gini, kumat-kumatan. Kadang gue tuh menyadari kalau gue tuh salah sama lu. Kadang sudahlah, orang udah selesai ya, gimana lagi, masa gue datang ke lu gitu. Enggak deh gitu, kalau aku lihat itu gitu. Tapi aku lihat juga di November ini kalian udah bener-bener udah bodo amat, karena koneksinya juga capek juga, mikirin lo terus. Koneksinya ini juga nggak berakhir. Tapi ya gimana lagi, ya udah gue nikmatin aja gitu. Kalau pemikiran kalian sih aku lihat sih gitu, udah surrender, udah ya gimana. Meskipun energi ini sangat kuat ke gue, kadang juga gue apa ya, kayak ya sudahlah gitu. Meskipun kalian udah apa ya, kayak semacam udah selesai sih self healingnya, tapi seseorang yang kalian fokuskan ini udah mulai healing, udah merenungkan kesalahan yang pernah dia perbuat ke kalian. Jadi ada beberapa bagian ya, nggak semuanya orang sih, udah sebagian kayak datengin ke kalian, baik maupun menghubungin dari
sosmed gitu, karena seseorang ini udah mulai ngerasa banget kayak gue tuh dibilang saya salah sama lu juga, iya apa gue tuh setelah menyakiti kamu itu pemikiran gue tuh lu aja gitu, tapi setelah gue menolak dengan perasaan gue yang pemikiran yang gak jelas ini, malah makin malah makin hidup gue tuh berantakan. Kalau aku lihat gitu, nggak bisa menentukan arah jalan gue yang sebenarnya gitu, karena seseorang ini bener-bener kayak semacam menyadari banget kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ke kalian. Ya kemarin-kemarin dia tuh kan nggak sadar gitu, di saat dia sadar dari pingsannya dia, tapi kalian udah mulai bodo amat. Kalau aku lihat sih gitu ya, kan udah apa ya, udah awakening juga setelah kemarin-kemarin diterpa banget dengan fase-fase problem yang apa ya, tanpa kalian duga gitu. Ada juga yang nangis, ada yang juga yang sering nangis kalau ketika keinget dia, tapi dengan apa ya, koneksi seperti ini kalian kan sering mencari pencerahan gitu ya. Kalian ini lebih apa ya, sebagian orang ini udah bisa menerima dan berdamai dengan keadaan, jadi kayak semacam udah mulai legowo gitu, kalau ibaratnya sih seperti itu. Jadi ketika seseorang ini udah datang, ya udah sih, ada sebagian udah merasakan sih kalian, seseorang yang kalian fokuskan ini udah datang, baik maupun menghubungin gitu, menawarkan kayak hey atau segala macam, terus chat nggak jelas, habis gitu ngilang, habis gitu datang lagi, ngilang, datang lagi. Sebenarnya sih aku lihat ini seseorang bingung dengan pemikirannya sendiri, mau gimana ya, mau gue kejar juga gengsi, nggak gue chat juga gue kepikiran terus ke lu, karena perasaan gue juga ini makin lama juga makin baper banget ke lu. Apa rasa sayang gue ini makin besar juga ya kak lu, karena aku lihat ini kayak penyadaran dalam dirinya yang dia rasakan ini udah mulai merasakan kalau lu itu sebenarnya sayang, ya udah ungkapin aja sayang, kalau enggak ya harus tuh menyelesaikan koneksi ini gitu. Kalau aku lihat sih gitu. Oke ya, kita lanjut ya, kita kepoin lagi yang dia pikirkan setelah menyakitimu saat ini. Apa yang dia pikirkan setelah menyakiti kamu sebenarnya sih, karena aku lihat ini kalian berdiri sama seseorang ya gitu, banyak banget yang suka sama dia, banyak banget yang kagum sama dia, tapi aku lihat ini seseorang ya masih aja menggenggam perasaan dari setelah lama suka gonta-ganti sama si ono si ini si kemana-mana lah, udah menjelajahi kemanapun dia datang ataupun pergi kemana ya, dia selalu aja energinya ke lu lagi gitu. Karena aku lihat ini banyak banget sih pilihan, ada banyak sih yang suka sama dia, karena ini aku lihat ada juga berdiri sama ada juga ini Cancer, Taurus, Sagittarius, terus Libra juga ada, Aries, terus Pisces ini banyak sih Pisces, terus ada juga Scorpio, Gemini, terus Sagittarius, Aquarius sama Capricorn. Kalau apa tuh namanya, kalau dipikir-pikir kenapa ya gue tuh keinget lu mulu gitu, karena iya memang kalau dilihat gitu ya, dia ini kayak menjengkelkan banget juga, iya, karena apa ya, pinter banget untuk menyembunyikan kerapuhan yang dia rasakan saat ini. Sebenarnya sih hatinya tuh rapuh banget, butuh banget support dari kalian, tapi gimana lagi, gue kalau ngomong ke lu gue tuh malu dengan perbuatan gue yang selama ini kemarin
yang gue lakuin ke lu gitu. Gue tuh butuh support sama lu, tapi gimana gitu, karena aku lihat ini ada kalian berdealing sama seseorang yang sedikit ya manipulatif, ya bukan sedikit sih, banyak manipulatif, terus pinter banget untuk mempermainkan perasaan kalian gitu. Tapi kalau dibiarin gitu ya kan, dia selama ini kan menolak perasaan kalau gue tuh sayang banget sama lu, tapi di satu sisi lain gue mempertahankan ego gue, malah makin berantakan, malah makin beban berat ini yang gue pikul sendiri ini makin kerasa banget kalau gue lihat ini seperti itu. Ya meskipun perasaan gue ini makin hari makin tumbuh banget ke lu. Ada juga Capricorn, Sagittarius juga ini ada. Kenapa ya makin hari ini perasaan gue makin tumbuh ke lu gitu kalau aku lihat ya. Ya meskipun gue udah ada orang lain, tapi perasaan gue nggak bisa dipungkirin gitu. Ini aja ada juga yang susah tidur juga, pemikiran dalam diam yang dia lakuin sendiri, karena banyak banget tuntutan yang dia rasakan saat ini. Memikirkan dalam segi finansial, memikirkan karirnya juga ada yang berantakan gitu ceritanya. Oke. Gimana, langsung rasanya berat banget untuk melakukan seperti itu, tapi ya gimana lagi, ini sebuah yang gue perbuat kemarin, gimana coba itu jadinya ya. Yang dia pikirkan setelah menyakitimu saat ini, apa sih yang dia pikirkan selama ini, perasaannya gimana setelah kamu sudah disakitin, di ghosting. Ada juga udah ghosting gak mau tanggung jawab pula, padahal sebenarnya ya kalau lu yang nyakitin kan sebenarnya lu yang harus jadi obatnya setelah lu yang nyakitin, bukan malah lu mengghosting, kan jadinya membanggongkan kan ya. Gimana coba sih, gede kan jadinya, iyalah masa enggak. Take time to breathe out, gimana ya, change, nothing is here instant. Don't let your pants hold you back. The answer you need is coming. The time, breathe out. Adjustment are reactions. Itu kan bener banget. Gimana perasaannya? Sakit ya, sakit lah. Masa enggak? Gini, sebenarnya kalau dipikir-pikir, gue itu gue salah. Tapi gue nggak ada keberanian untuk datang ke lu untuk minta maaf. Jadi gue cuman bisa kayak semacam mengadu sama Tuhan kalau gue tuh salah dan mempunyai kayak kesalahan banget ke lu gitu. Ya gimana lagi, gue nggak ada keberanian nanti kalau gue datang ke lu untuk minta maaf dan lain sebagainya, kalau gue tuh nggak mau kehilangan lu. Gimana nanti kalau kamunya makin gede, besar kepala gitu. Kalau aku lihat ini kalian berdealing banget sama seseorang yang bener-bener egonya itu tingkat tower gitu. Meskipun banyak banget pertimbangan yang dia rasakan, meskipun banyak perasaan yang selalu menghantuin dia, tapi dia masih aja bersikukuh. Tapi meskipun bersikukuh dalam perlakuan yang dia pertahankan dengan egonya, dia akan membuat tersakiti sendiri dalam permainannya dia untuk mempertahankan yang membuat dia itu benar-benar sakit hati gitu, nggak nyaman dengan kebahagiaan yang dia pertahankan sesungguhnya. Tapi dia memikirkan hanya sebuah gaya, nanti kalau gue milih lu, nanti gue diketawain sama teman-teman gue gitu, kalau nggak gitu ya gimana. Tapi kalau perasaannya itu dalam banget ke lu, ya gimana, berarti kan secara tidak langsung ini kan kayak semacam menyakiti dalam dirinya sendiri, bukan mempertahankan kebahagiaannya kan. Sampai kapan coba ya kan. Jadi greget kan pastinya.
orang aku lihat aja greget, apalagi kalian yang merasakan. Ingat ya, jangan terlalu berpikir sesuatu hal yang membuat pemikiran kita tanpa di luar kapasitas. Nanti takutnya makin kurus, kalian nggak bisa fokus dengan karir baik maupun finansial, kerjaan ya kan. Ingat, lebih mengutamakan duit karena kita butuh duit buat jajan, buat self healing, buat liburan, bukan buat cinta aja. Tapi ya kalau bisa ya bisa balance lah ya kan. Kalau aku lihat sih gitu pemikirannya. Gimana stay optimistic about your love life, itu kan benar. Yang dipikirkan setelah menyakitimu saat ini sebenarnya di saat dia mempertahankan untuk kebahagiaan yang dia lakukan membuat kalian itu sakit hati ya. Kalau aku lihat sih memang awalnya sih gue mampu, tapi dijalanin dengan berjalannya waktu ini sebenarnya gue tuh merasa banget kehilangan lu. Gue takut banget kalau lu bener-bener bisa move on dari gue gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu. Tapi seseorang yang kalian fokuskan ya, ini selama ini kan dia mempertahankan topengnya untuk menutupi kerapuannya di dalam diri kalian ya. Tapi lama-lama ini seseorang yang kalian fokuskan ini udah capek juga sih mempertahankan topeng yang membuat dia tuh nggak bahagia kan. Buat apa coba ya kan. Jadi selama ini kalian udah bener-bener kayak semacam udah nggak memperduliin lah setidaknya gitu. Lebih ke ya udahlah, gue lebih ikutin alurnya Tuhan aja. Kalau memang jodoh ya udah, kalau nggak jodoh ya sudah gitu kalau aku lihat sih. Tapi setelah kalian udah benar-benar bisa kayak menerima semua itu dengan kelegowoan yang kalian lakukan ini ya, seseorang ini benar-benar tersadarkan yang kemungkinan besar ya, dari doa yang kalian doakan sama seseorang ini ya, seseorang ini kemungkinan ya sadar, cuma sadarnya sedikit, abis gitu kumat lagi. Jadi aku lihat ini kalian udah mulai memikirkan ke depan sih. Kalau aku lihat ini ada juga kalian berdealing juga bukan sama satu orang aja sih, ada sampai 3, banyak pilihan juga kalian. Makanya udah mulai bener-bener ya udah deh, gua bisa kayak menerima dan berdamai dengan keadaan gitu. Karena aku lihat juga kalian udah mulai fokus dalam kesibukan yang kalian lakukan ini. Ada juga yang udah mempercantik diri kalian, ada juga yang memperganteng diri kalian, udah mulai glow up sih aku lihat ini. Karena kemarin-kemarin kan seneng banget meratapi nasib gitu, self healing, nangis, terus keinget, baper, terus di waktu yang datang ini kalian udah bisa sih merasakan sih ya, udah mulai let go. Ada juga yang udah mulai glow up sih dan fokus sama karir yang kalian rancang dalam kemarin-kemarin yang sempat terjeda karena dalam siklus kemarin itu kan membuat kalian itu nggak fokus sama studi baik maupun kerjaan. Ada juga yang kan kemarin sempat berantakan, tapi aku lihat juga ini kalian udah mulai tumbuh dengan kayak suatu pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemarin kan kayak semacam down banget gue, nggak fokus ini itu gitu. Kalau aku lihat seperti itu. Oke, aku harap readingannya cukup sampai di sini ya, yang dia pikirkan setelah menyakiti kamu saat ini ya. Jadi semua itu tergantung dalam diri kalian ya. Apapun keputusan kalian baik maupun dalam
segi percintaan baik maupun dalam segi karir, semuanya itu kalau untuk mengambil keputusan selalu melibatkan dengan Yang Maha Kuasa ya. Selalu berdoa dan minta perlindungan supaya didekatkan dengan orang-orang baik dan dijauhkan dari orang-orang yang mempengaruhi energi negatif yang datang ke kalian. Kalau bisa ya buang energi negatif, pertahankan energi positif untuk diri kalian, karena positif itu jauh lebih baik. Oke. Jadi kalau ada kata-kata yang salah buat kalian, saya mohon minta maaf, dan terima kasih sudah nonton di video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu dukung di channel aku. Bye bye, terima kasih.